Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Loko Indah Lia dari kelas C dengan NPM 2317051097. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai evolusi komputer dan perkembangan mutakhir teknologi CPU. Nah, komputer itu pertama kali ditemukan pada tahun 1822 oleh seorang ahli matematika asal Inggris yang bernama Charles Babbage. Kalau menilik sejarah ke belakang, itu asal mula komputer tidak jauh dari yang namanya alat hitung. Pasalnya, komputer berasal dari bahasa Latin computare dan bahasa Inggris to compute yang sama-sama bermakna menghitung. Jadi, penemuan alat hitung itu dijadikan sebagai salah satu tonggak sejarah pembuatan komputer. Dari awal pembuatan komputer sampai dengan sekarang, itu komputer sudah melewati 5 generasi yang membuat teknologi komputer ini semakin maju. Nah, 5 generasi ini akan kita bahas setelah ini. Ini ada komputer generasi pertama yang dibuat antara tahun 1940 sampai dengan 1959. Jadi komputer yang dikembangkan pada masa ini adalah Electronic Numerical Integrator and Computer atau ENIAC yang dibuat atas kerjasama antara pemerintah Amerika Serikat dan Universitas Pennsylvania. Jadi komputer generasi pertama ini mulanya dibuat pada saat terjadinya Perang Dunia Kedua. Komputer ini terdiri dari 18.000 tabung vakum, 70.000 resistor, dan 5 juta titik solder. Komputer tersebut merupakan mesin yang sangat besar dan mengkonsumsi daya itu sebesar 160 kilowatt. Wow. Jadi, ENIAC ini dirancang oleh John Presper Eckert dan John Mauchly yang bekerja 1.000 kali lebih cepat dibanding Mark A. Kemudian ini ada ciri-ciri ENIAC. Yang pertama itu programnya dibuat dalam bahasa mesin, lalu menggunakan konsep storage program. Terus komponen yang digunakan adalah tabung hampa udara, ukuran fisiknya besar, dan dapat disimpan di magnetic tape dan magnetic disk. Contoh dari komputer generasi pertama itu ada komputer IBM 701 buatan tahun 1959 dan IBM 705 yang dibuat tahun 1959. Selanjutnya ada komputer generasi kedua. Komputer yang dibuat pada generasi kedua ini dinamakan large. Pembuatan large ini memanfaatkan penemuan-penemuan seperti penemuan transistor yang menggantikan tabung vakum, sehingga mesin-mesin elektronik itu ukurannya lebih kecil dari yang sebelumnya gitu. Dan large ini hanya ada dua yang pernah dipasang dan digunakan. Satu terdapat di Lawrence Radiation Lab di Livermore, California, dan yang lainnya itu ada di US Navy Research and Development Center di Washington DC. Komputer generasi kedua ini menggantikan bahasa mesin dengan bahasa rakitan. Ciri-ciri komputer generasi kedua itu yang pertama kapasitas memori utama cukup besar. Yang kedua itu komponen yang digunakan adalah transistor yang jauh lebih kecil dibandingkan tabung hampa udara seperti pada komputer generasi pertama tadi ya. Kemudian menggunakan magnetic tape dan magnetic disk yang berbentuk removable disk. Kemudian mempunyai kemampuan proses real time dan time sharing. Lalu proses operasinya lebih cepat dan orientasinya pada aplikasi bisnis dan teknik. Contohnya itu ada komputer PDP-5 dan PDP-8 buatan tahun 1963 sebagai komputer mini komersial pertama. Lalu ada komputer generasi ketiga. Jadi
Jack Kilby, seorang insinyur di Texas Instruments, itu mengembangkan sirkuit terpadu pada tahun 1958. IC mengkombinasikan tiga komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Kemudian para ilmuwan itu berhasil memasukkan lebih banyak komponen-komponen ke dalam satu chip tunggal itu yang disebut semikonduktor. Jadi hasilnya itu komputer menjadi semakin kecil karena komponen-komponen yang tadinya tuh besar itu dapat dipadatkan dalam sebuah chip. Jadi kemajuan komputer generasi ketiga itu ukurannya jauh lebih kecil dari generasi sebelumnya. Terus penggunaan sistem operasinya memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak dengan sebuah program utama yang memonitor dan mengkoordinasi memori komputer. Ciri dari komputer generasi ketiga itu yang pertama komponen yang dipakai adalah integrated circuit, terus proses operasinya jauh lebih cepat dan tepat, kemudian kapasitas memorinya jauh lebih besar, lalu ukuran fisik jauh lebih kecil, menggunakan magnetic disk yang sifatnya random access, kemudian dapat melakukan multiprocessing dan multiprogramming. Lalu alat input-output itu mengalami pengembangan pada generasi ketiga ini. Lalu dapat melakukan komunikasi data dari satu komputer dengan komputer lainnya. Contohnya ada IBM S30, Nova CDC 3000, PDP 11 dan sebagainya. Kemudian ada komputer generasi keempat. Jadi pada generasi keempat itu dibuat chip Intel 4004 pada tahun 1971 yang membawa kemajuan pada IC dengan meletakkan seluruh komponen dari sebuah komputer itu meliputi Central Processing Unit, memori, kendali input-output itu dalam sebuah chip yang sangat kecil ya. Sebelumnya kan IC dibuat untuk mengerjakan suatu tugas tertentu yang spesifik. Nah, kini pada generasi keempat, sebuah mikroprosesor itu dapat diproduksi dan kemudian diprogram untuk memenuhi seluruh kebutuhan yang diinginkan. Jadi perkembangan yang demikian itu memungkinkan orang-orang biasa itu untuk bisa menggunakan komputer juga. Jadi komputer itu tidak lagi menjadi dominasi perusahaan besar atau lembaga pemerintah. Jadi orang biasa juga bisa menggunakan komputer. Lalu pada pertengahan tahun 1970-an itu Perakit Komputer menawarkan produk komputer mereka kepada masyarakat umum. Jadi masyarakat umum itu bisa menggunakan komputer yang disebut dengan mini komputer. Dijual dengan paket yang mudah digunakan oleh kalangan awam. Ciri-ciri dari generasi keempat ini adalah penggunaan LSI, menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chips, kemudian personal komputer pada PC mulai berkembang, lalu pada tahun 1981 komputer mulai banyak menggunakan sistem Windows dan MOS. Contohnya ada komputer IBM 370. Kemudian yang terakhir tuh komputer generasi kelima. Jadi komputer generasi kelima ini bisa dibilang adalah komputer yang kita pakai saat ini ya. Jadi dua kemajuan rekayasa yang terutama adalah kemampuan pemrosesan paralel itu yang akan menggantikan model non-Neumann sebelumnya. Uh, Model non-Neumann ini kan akan digantikan dengan sistem yang mampu mengkoordinasikan banyak CPU untuk bekerja secara serempak. Nah, Jepang itu adalah salah satu negara yang terkenal dalam sosialisasi jargon dan proyek komputer generasi kelima. Jadi sampai mereka membuat suatu lembaga yang khusus untuk merealisasikan yang bernama ICOT atau Institute for New Computer Technology. Nah, ciri-ciri dari komputer generasi kelima itu adalah komponen yang dipakai adalah VLSI atau Very Large Scale Integration. Kemudian komputer dikembangkan untuk memecahkan masalah sendiri dengan bantuan AI. Lalu mulai dikembangkan komputer yang dapat menggantikan chips. Kemudian itu Jepang itu adalah negara yang mempelopori komputer generasi kelima. Nah, jadi sekian materi mengenai evolusi komputer dan perkembangan dari CPU. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.